Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program Kumpul Keluarga. Keluarga Indonesia, kita pastinya ingin mempunyai anak yang sehat, baik itu fisik maupun jasmani dan juga rohani. Tapi ada sebagian orang, juga memang sebagian orang tua yang dianugerahi anak-anak yang istimewa, anak-anak yang spesial, anak-anak yang memang punya tantangan lebih. Sebagai orang tua juga pastinya punya tantangan lebih untuk membesarkan anak-anak istimewa ini. Nah, bagaimana sisi psikologisnya bukan hanya pada anak, tapi juga pada orang tua perlu diperhatikan. Ini akan menjadi tema kita hari ini yang akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa yuk. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Hai, kabar baik, alhamdulillah. Dika apa kabar? Baik Mbak Ayu. Mbak Ayu tadi sempat aku bahas juga bahwa sebenarnya kita pastinya ya menginginkan, mengharapkan anak-anak kita semuanya sehat jasmani, rohani, sehat walafiat semuanya. Tapi ada beberapa juga memang dianugerahi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang spesial, bukan anak-anak yang sebenarnya bukan anak tidak normal di sini, tapi anak-anak yang tantangannya lebih. Nah, karena tantangannya lebih, effortnya juga lebih, apalagi untuk para orang tua yang Mbak Ayu ya. Nah, ini berarti kan sebenarnya orang tua juga harus ada proses di dalam dirinya, mulai dari penerimaan dirinya, mulai dari bagaimana dia mempersiapkan diri untuk jadi orang tua yang kuat, orang tua yang struggle juga untuk anaknya. Tapi terkadang semuanya memang terkonsen atau terfokus pada sisi psikologis anak. Yang sering terlupa nih, sisi psikologis orang tuanya juga kadang-kadang ini terlupakan atau mungkin luput dari perhatian. Menurut Mbak Ayu sendiri seperti apa? Apakah ini benar atau memang justru keliru gitu? Iya betul, karena memang seringkali gitu kan ya, ketika Tuhan menganugerahkan orang tua, anak-anak yang seperti tadi Dika sampaikan, anak-anak yang istimewa, yang spesial, yang memang pada penanganannya membutuhkan tantangan tersendiri lah gitu kan ya, dalam kemudian menyeimbangkan peran-peran kita sebagai orang tua, sering terfokusnya pada anak. Betul. Padahal sebetulnya kalau kita melihat, justru sebetulnya orang tua butuh untuk penuh secara emosi, sehat secara fisik, untuk mampu hadir penuh, memberikan hadir penuh untuk anak-anaknya. Betul. Seperti itu. Makanya bener banget, nggak boleh dikesampingkan sebetulnya kesejahteraan mental dari orang tua yang memang Allah anugerahkan anak-anak istimewa ini. Gitu. Apa sih yang paling umum biasa dirasakan oleh orang tua yang memang dengan anak-anak spesial ini akhirnya jadi mungkin sedikit harus ada prosesnya tuh lebih dari orang tua lain? Iya betul. Jadi yang seringkali terjadi gitu, yang pertama adalah memang ada pergulatan batin, dinamika emosi di mana ada pasti tahapan-tahapan ketika harus menerima satu hal yang mungkin apakah saya mampu, apakah saya bisa, kenapa kondisinya seperti ini, dalam menghadapi satu situasi yang mungkin saat itu gitu kan ya belum bisa sampai tahapan acceptance gitu kan. Tentunya ada banyak tahapan-tahapan yang kemudian harus dilewati oleh orang tua, mulai dari denial, anger, kemudian bargaining yang kok harus kayak gini sih, kenapa, mempertanyakan itu sampai pada akhirnya sampai ke tahapan acceptance. Sebetulnya semakin cepat sampai ke tahapan acceptance itu akan semakin baik. Tapi kadangkala ada hal-hal yang menghambat untuk cepat sampai di tahapan acceptance tersebut. Mulai dari stigma dari lingkungan, kadangkala juga ada support dari lingkungan terdekat yang nyata-nyata sangat diperlukan oleh orang tua, oleh ibu dan ayah gitu kan ya. Tetapi justru itu tidak didapatkan. Malah barangkali orang-orang terdekat pula lah yang justru kadangkala memberikan stigma yang rasa-rasanya kurang tepat. Dan itu semakin membuat hati semakin sedih dan terpuruk walaupun tidak seperti itu. Ada banyak kekhawatiran lain yang mungkin juga dialami, seperti kekhawatiran terkait dengan financial, kekhawatiran terhadap masa depan anak harus seperti apa. Seringkali itu kemudian berkecamuk dalam diri orang tua dan menjadi beban mental tersendiri bagi orang tua. Yang sebetulnya tantangannya lagi, orang tua harus dealing itu dulu dengan dirinya sendiri, baru mampu bisa hadir penuh untuk buah hati tercintanya, begitu. Apa sebenarnya yang paling ingin didengar oleh orang-orang atau orang tua dengan anak berkebutuhan khusus yang dalam kondisi cemas? Oke, jadi sebenarnya ketika berhadapan pada situasi tersebut kondisinya bisa macam-macam. Ada memang orang tua yang cuma butuh untuk didengarkan saja. Segala keluh kesahnya itu kemudian didengarkan. Kemudian ada orang yang bisa menerima, oh iya saya paham. Aku paham bahwa ini sangat berat untukmu gitu. Kemudian aku tahu ini menjalani ini semua bukan satu hal yang mudah untukmu. Gak apa-apa kalau mau sedih,
sedih nangis boleh, kemudian mau belum bisa menerima dan rasanya aku masih ada perasaan yang mengganjal pengen dikeluarkan, ya itu nggak apa-apa. Sebetulnya yang paling mudah untuk dilakukan adalah menerima dulu perasaan orang yang memang berada dalam kondisi tersebut gitu. Nah karena ketika sudah diterima dengan baik, divalidasi bahwa oh ya aku paham kamu cemas, ini adalah suatu hal yang sangat wajar ketika kamu mengkhawatirkan banyak hal gitu kan ya. Setidaknya itu sudah mengurangi sedikit beban dari orang yang kemudian bercerita begitu. Oke, nanti kita akan lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang sisi psikologis orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Langsung kita sapa narasumber kita, ada Ibu Ayu juga nih namanya ya. Halo Bu Ayu, apa kabar? Assalamualaikum, halo apa kabar? Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ayu, sehat-sehat kita semua di sini. Oke, hari ini kita berbincang, kita membahas tentang bagaimana sih kondisi psikologis orang tua dengan anak istimewa, dengan anak berkebutuhan khusus. Kalau boleh tahu Ibu Ayu, mohon maaf sebelumnya, apa yang dialami oleh putra atau putri Ibu? Anak saya bernama Karina Nur Hadijah, usia 5,5 tahun, dengan kondisi Down syndrome. Down syndrome, itu berarti dari lahir memang Ibu sudah harus kuat gitu ya dengan tantangan ini. Apa perasaan Ibu pertama kali mengetahui bahwa anak saya ternyata adalah anak dengan berkebutuhan khusus? Pertama kali saya mengetahui itu tentu shock ya. Apalagi diketahuinya itu pada usia kandungan 32 minggu. Jadi posisinya saya masih hamil besar, dan ketika itu sedang kontrol ke dokter membicarakan bahwa ini ada kelainan genetik gitu kan. Langsung saya shock di situ. Karina kan dilahirkan pada usia 32 minggu dengan keadaan gawat janin, di mana ada pembekakan pada organ-organ di paru, di rongga perut, di permukaan kulit, dan juga dilahirkan secara tidak mempunyai lubang anus, atresia ani. Oke. Jadi memang luar biasa ya, kalau kita lihat ini adalah tantangan yang luar biasa, pastinya shock, kondisinya sulit untuk menerima. Nah, apa yang bisa membuat Ibu akhirnya tetap bertahan untuk bisa meyakinkan diri bahwa saya akan merawat anak ini? Alhamdulillah saya dan suami juga keluarga support, paham dengan kondisi dan keadaan Karina. Mereka membantu saya untuk tidak terlalu stres dalam memikirkan kondisi tersebut. Oke, jadi support system dari keluarga ini luar biasa ya Bu ya. Ini menguatkan Ibu Ayu sendiri. Mbak Ayu, kalau tadi kita dengar apa yang Ibu Ayu alami bahwa ini luar biasa. Proses kelahiran adalah proses yang harusnya paling membahagiakan untuk seorang ibu, tapi tetap membahagiakan, namun perlu ada effort lebih, ada penerimaan yang lebih juga karena ada kondisi-kondisi tertentu. Pendapat Mbak Ayu terhadap apa yang dialami Ibu Ayu? Iya, jelas bukan suatu hal dapat dipahami kalau ini bukan satu hal yang mudah gitu kan ya, apalagi di dalam kandungan sudah diberitahu oleh dokter, kemudian pada saat proses persalinannya juga ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat seperti yang tadi Dika bilang ya, membutuhkan usaha atau usaha lebih sehingga menjadi satu tantangan tersendiri pada saat proses itu. Dinamika emosi yang sedih, kemudian ada perasaan mungkin takut, khawatir, sangat wajar sekali dialami dalam situasi yang seperti ini. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ayu ya, dukungan keluarga itu memang sangat luar biasa. Support system terutama dari orang-orang yang memang terdekat sekali dengan kita. Suami, orang tua, kemudian adik atau kakak gitu kan, yang memberi penguatan itu akan sangat membantu kita melalui tahapan-tahapan sehingga pada akhirnya sampai ke tahapan acceptance bahwa oh ya udah kita akan merawat anak ini dengan sebaik-baiknya dengan usaha maksimal yang mampu untuk kita lakukan. Karena kehadiran support system itu membuat kita merasa tidak lagi sendirian, tapi ada orang yang membantu kita, ada orang yang bisa
setidaknya kita apa ya bahasa Indonesia, rely on digantungkan atau betul. bergantung orang-orang tempat kita menyandarkan diri untuk saya butuh bantuan, kemudian mungkin saya lelah, mungkin saya capek, ada orang yang siap untuk kemudian ya nggak apa-apa, yuk kita jalanin ini sama-sama. Kata-kata kita kita akan jalani ini sama-sama tuh powerful sekali loh dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Itu paling tidak dengan kata-kata itu saja kita sudah terkurangi perasaan bebannya ya, karena Betul. sudah ada yang mau berkomitmen untuk jalani sama-sama gitu ya Mbak Ayu. Nah, Ibu Ayu ini kan prosesnya tidak berhenti pada penerimaan diri. Bahwa di sini juga Ibu harus terus membesarkan Karina dari fase demi fase. Pernah Ibu tidak merasakan akhirnya kembali ke titik rendah lagi, kembali kok saya lelah ya, kok saya terpuruk ya, pernah tidak merasakan hal-hal semacam itu? Pernah Mbak. Kan setiap hari kita harus melakukan rutinitas yang itu saja, misalkan membawa Karina terapi, ke sekolah, berobat, kan pada suatu saat saya pasti ketemu titik jenuh gitu. Kok perkembangan Karina kok tidak ada kemajuan ya gitu kan, terus capek gitu kan, tapi saya merasa rasa itu harus segera dibuang. Soalnya si anak kalau kita merasa capek, lelah, anak juga akan ikut rewel, ikut sedih gitu, perkembangannya juga terhambat. Itu saya rasakan, Mbak. Jadi benar-benar walaupun sudah bisa menerima di awal kehadiran Karina, tapi kan ini proses berlanjut ya. Hidup terus berlanjut, penerimaannya terus harus ada terus. Mbak Ayu, apa yang dialami Ibu Ayu itu begitu wajar ya? Iya, lelah gitu ya. Betul, karena mengasuh anak-anak istimewa ini tentunya kan juga membutuhkan energi yang ekstra, kemudian membutuhkan juga ketahanan mental yang ekstra. Kemudian saat kita kehabisan energi, sementara kan energi nggak hanya untuk kita berikan untuk mengasuh anak saja, tetapi ada banyak hal-hal lain yang juga menjadi mental load-nya ibu, dan itu juga harus terselesaikan menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Sehingga ketika secara energi mungkin sedang lelah, sedang capek, kemudian pressure-nya juga besar, kemudian merasa bahwa tidak ada progresnya ya begitu, kok ini seperti ini gitu kan ya, lelah, kemudian merasa jenuh atau bahkan mungkin kecewa, sampai tahapan berikutnya mungkin merasa frustrasi dengan semua usaha yang sudah dilakukan. Itu sangat mungkin untuk dialami begitu. Luar biasa, dan ini akhirnya sampai bisa jadi bahwa si ibu benar-benar pusing dengan kondisi ini, depresi dengan kondisi demikian. Apa dong hal yang harus dilakukan untuk bisa membuat, tadi kan bahkan bisa frustasi kan, nah untuk kembali lagi istilahnya bisa balik lagi, di charge lagi nih energinya. Baik, sebetulnya yang perlu dipahami adalah kalau misalnya merasa capek, lelah, dan kemudian aku capek banget, aku lelah banget, it's really okay. Itu adalah satu hal yang sangat wajar sekali. Ibu yang telah sampai di tahapan ini mengasuh anak istimewa selama 5 tahun gitu kan, sampai di titik ini aja tuh udah satu hal yang sangat hebat sekali. Jadi satu, appreciate diri kita sudah melakukan hal tersebut, itu adalah hal luar biasa yang nggak semua orang mampu untuk melakukannya, dan itu adalah hal yang hebat dan langkah besar yang sudah dilakukan, walaupun terlihatnya kecil, tapi sudah sampai sejauh ini tuh sudah sangat hebat sekali. Kemudian yang kedua gitu, jangan pernah lupakan self care untuk ibu juga, karena kita butuh hadir penuh untuk anak kita. Untuk membuat kita mampu hadir penuh untuk anak kita, maka kita perlu juga untuk menjadi diri yang cukup, istirahat yang cukup. Kemudian kalau emang capek ya harus ada yang support, membantu, entah itu pasangan, orang tua, atau siapapun itu. Kemudian kalau misal kita memang membutuhkan orang untuk mencurahkan perasaan, ya nggak apa-apa, harus dikeluarin. Karena kadang-kala kalau ditekan terus, kemudian dianggap bahwa ya memang harus kuat, iya tahu, tapi kadang-kala kalau misal memang sedang dalam fase yang di bawah, ya nggak apa-apa banget untuk diterima perasaan tersebut, untuk dikeluarkan gitu, dan lakukan hal-hal yang memang bisa membuat diri kita merasa penuh dan cukup, yaitu melakukan self care yang baik. Me time juga itu perlu banget. Kadang-kala nggak sempet loh buat me time karena waktunya habis untuk mengurus anak dan mengurus anggota keluarga yang lain begitu. Jadi itu yang kadang-kadang terlupa. Oke, Ibu Ayu, di sini ada psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait tema kita kali ini, silakan. Begini Mbak Ayu, kebetulan saya kan tipe orang yang tidak terlalu suka cerita,
tidak suka terlalu sharing. Saya lebih suka orang menelaah sendiri, mencermati sendiri, terus mencari jawaban sendiri gitu. Apakah itu boleh seperti itu atau memang sebaiknya cerita ke orang-orang atau gimana? Ya, nggak selalu harus seperti itu karena setiap orang itu kan memiliki kapasitas mentalnya masing-masing. Selain memiliki kapasitas mental masing-masing, memang juga ada beberapa tipe kepribadian bawaan yang sudah dibawa oleh masing-masing individu. Ada beberapa yang cukup memang senang untuk bercerita dan mudah untuk terbuka kepada orang lain. Ada yang memang senangnya disimpan sendiri untuk saya keep sendiri saja gitu. Tetapi kalau itu tidak kemudian tidak sampai ke tahapan repressing, artinya adalah menahan semua perasaan itu dan menekan, oh ya baik-baik aja, semua harus oke, semua harus baik-baik aja, sebenarnya ya nggak kenapa-napa gitu kan. Artinya kita sudah nyampe ke tahapan ya udah, saya menerima kondisi ini, saya berusaha yang terbaik semampu saya untuk menghadapi situasi ini gitu kan. Kalau nggak di-repress sebenarnya nggak apa-apa, karena memang beberapa orang ya bukan tipe yang terlalu terbuka gitu kan untuk mudah bercerita, apalagi kalau misal berkeluh kesah atau menceritakan sesuatu kepada orang lain. Atau mungkin bisa mencoba kalau memang merasa bahwa daripada nggak ke-repress gitu kan ya, mau mencoba metode yang lain, itu juga boleh untuk dilakukan. Semisal menulis atau melakukan hobi, intinya menyalurkan perasaan-perasaan kita sehingga keluar gitu, nggak ditekan ke dalam tapi tetap keluar. Atau kalau sukanya olahraga sendiri, ya nggak apa-apa, it's part of kita menyalurkan energi kita di aktivitas yang lain gitu. Oke, jadi sebenarnya mengekspresikan emosi kita nggak cuma dengan kata-kata secara Ya, verbal aja ya. betul. Kadang-kadang dengan kita mungkin perlu jalan-jalan bersama anak juga, olahraga, ini kan juga energi yang bisa dikeluarkan. Semoga ini bisa berguna ya Ibu Ayu ya, semoga bisa jadi ibu yang terus Terima kuat kasih. untuk anak-anaknya. Salam untuk si kecil, salam untuk Karina ya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ayu, Sama-sama, sehat Ibu selalu. Ayu, sehat selalu. Baik, nanti kita akan lanjut lagi perbincangan kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Baik, keluarga Indonesia, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang sisi psikologis orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Masih bersama psikolog kita ada Mbak Ayu Sutomo. Mbak Ayu, tadi kita ngobrol dengan Ibu Ayu ya, dan itu luar biasa dengan kondisinya, memang dia harus menerima, bahkan cukup mengkhawatirkan saat kelahiran bayinya karena memang ada pembengkakan secara fisik, juga ada kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan, dan ini penerimaannya luar biasa, support system luar biasa. Nah, kalau kita bicara tentang kekhawatiran, kecemasan, ini kan nggak berakhir ya Mbak Ayu ya. Betul. Nah, apa sih yang terjadi pada seorang ibu ataupun orang tua yang terus dalam kecemasan yang tanpa bisa istilahnya dirilis gitu dalam jangka panjang? Oke, jadi sebetulnya ada efek jangka pendek dan efek jangka panjangnya. Orang tua yang cemas itu menurut riset juga akan berpengaruh terhadap anak. Betul. Sehingga orang tua yang cemas punya tendensi untuk kemudian membentuk anak yang cemas pula. Maka jangka pendeknya gitu kan ya, di tahapan perkembangannya gitu akan tumbuh menjadi anak yang mudah cemas, mudah khawatir, terefleksi dari apa yang dirasakan oleh orang tuanya. Karena seperti sebuah pantulan emosi gitu, anak juga merasakan apa yang dirasakan orang tuanya, anak juga berlatih respon terhadap sekelilingnya seperti bagaimana orang tuanya merespon gitu kan ya. Nah, sehingga itu seringkali membuat ya, dalam riset juga disampaikan punya kecenderungan yang kuat untuk kemudian melahirkan anak atau membentuk anak yang juga pencemas. Untuk ibunya sendiri tentu ini bukan satu kondisi yang sehat bagi mental ibu begitu kan ya. Kecemasan yang kemudian tidak teratasi dengan baik itu kemudian bisa bergeser ke arah permasalahan mental yang tentunya menjadi lebih berbahaya gitu. Bisa nggak sih akhirnya kadang-kadang karena sudah kelelahan si orang tua ini jadi emosi sendiri? Sangat mungkin gitu kan ya. Makanya dari tadi saya sempat sampaikan, yang penting adalah menjaga kesehatan fisik dan mental ibu gitu kan. Karena fisik mental itu kan berkaitan satu sama lain. Ketika kita lelah maka secara mental kita akan lebih berpengaruh, menjadi cepat marah, sensitif, kemudian
menjadi lebih nggak tenang seperti itu. Apalagi kalau kemudian sudah lelah secara fisik, lelah pula lah secara mental. Akhirnya dan hal tersebut tidak keluar gitu, tidak ada venting outnya. Ibaratnya kalau emosi itu kan harus mengalir. Ketika itu terpampat karena tidak bisa ada teman yang teman bicara, tidak ada orang yang mendengarkan, kemudian tidak juga sempat waktu melakukan self care yang kemudian membantu untuk mengeluarkan emosi tersebut, akhirnya kan mampet ya. Kalau mampet kan akhirnya jadi seperti bisul gitu ya. Agak bagian membesar. Bisul itu kan kalau dicolek gitu kan, itu pasti akan sakit sekali. Sama halnya stimulus-stimulus kecil, ada misalnya barang yang berantakan atau ada komunikasi yang mungkin tidak sesuai, yang sebetulnya tarafnya kecil dan sederhana sekali penyebabnya, itu kemudian rasanya dirasa sakit sekali sehingga bisa meledak. Bisul kan kecolek sedikit gitu kan, akhirnya meledak. Nah, supaya tidak menjadi membesar seperti itu, maka perlu bagi kita untuk menyalurkan itu dengan baik, menyalurkan itu dengan tepat gitu. Dan itu rasa-rasanya yang mungkin perlu untuk orang tua yang Tuhan anugerahkan anak-anak istimewa juga memperhatikan itu, karena kesejahteraan diri kita akan berpengaruh terhadap kesejahteraan diri anak-anak kita juga ya. gitu. Nah kalau sempat akhirnya tadi si bisul itu akhirnya pecah, akhirnya meledak, ini kan akhirnya jadi satu hal yang kadang-kadang sudah sulit untuk dihindarkan. Benar. Perlukah kita rehat sejenak? Malah kalau bisa jangan sampai nunggu bisulnya besar dan pecah baru rehat. Jadi akhirnya harus rehat terus supaya menjaga salurannya ini tetap stabil untuk kemudian mengeluarkan emosinya. Boleh banget ketika kita lelah, kita bilang sama orang yang kita rasa sebagai support system terdekat kita, aku capek nih, aku butuh untuk didengarkan, kemudian aku merasa begini-begini semuanya diceritakan, boleh nggak? Oke, ambil jeda sejenak, minta bantuan orang untuk cover sebentar, menjaga anak kita, seperti itu. Kecemasannya nggak berhenti loh, sampai kadang-kadang kalau kita kan mungkin untuk anak-anak kita yang lainnya gitu, yang dengan kondisi yang berbeda, saat sudah menikah, saat dia sudah dewasa, kita sedikit bisa istilahnya bisa lebih teredam gitu ya, kecemasan, kekhawatiran. Beda dengan anak-anak berkebutuhan khusus, makin dia besar kecemasan seorang tua mungkin makin tinggi, karena kita bisa melihat bahwa diri kita makin tua, makin sulit lagi untuk bisa mengcover semua kebutuhannya. Apa yang bisa dilakukan? Iya, baik, makanya sebetulnya dalam pengasuhan anak-anak berkebutuhan khusus itu melibatkan sistem, bukan hanya orang tua itu sendiri, tapi sistem yang kemudian dibangun dari semenjak anak kecil, mempersiapkan bina dirinya di usia remaja, kemudian apa yang bisa dimaksimalkan terkait bagaimana bantu diri dan menjaga dirinya sendiri gitu kan. Itu dilakukan. Kalaupun memang masih bisa untuk melakukan tugas-tugas mandiri yang pada akhirnya bisa membantu secara finansial untuk menghidupi diri sendiri, itu perlu untuk dibangun gitu. Tidak lupa juga mungkin bagi setiap orang tua, ada juga beberapa yang saya temui pada akhirnya sudah merencanakan atau membuat perencanaan dana khusus untuk buah hati yang berkebutuhan khusus ini, atau kemudian melibatkan saudara kandung, adik atau kakak yang kiranya cukup suportif untuk mampu menggantikan peran orang tua, dan itu dipersiapkan dari panjang. Memang itu menjadi satu sistem tersendiri karena menyiapkan adik kakak yang akan mengurusnya ini juga perlu persiapan baik secara fisik, mental maupun psikologis. Sehingga makanya saya bilang persiapannya itu sungguh panjang. Dimulai dari pada saat mengetahui kondisinya seperti ini. Mudah-mudahan bisa segera sampai ke tahapan acceptance sehingga bisa berpikir solusi-solusi apa yang bisa dilakukan. Estafetnya harus dipikirkan, regenerasinya dari awal kita menerima kondisi itu. Mbak Ayu, makasih banyak ya sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan Mbak Ayu. Sama-sama, terima kasih. Nah, keluarga Indonesia bagaimana? Semoga ini jadi satu tontonan yang inspiratif untuk Anda di rumah. Terus bersama keluarga yang Anda sayangi, semoga bisa terus Anda jaga dan bisa Anda kasihi. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.